Hello, welcome back to YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada playlist basic basis data yang telah saya berikan, saya memberikan tutorial untuk membangun atau mengimplementasikan database atau basis data dalam software database yang berbasis desktop, yaitu OpenOffice. Tetapi tentunya ada banyak cara dalam kita mempelajari basic basis data. Jika ada yang tidak suka atau tidak nyaman menggunakan OpenOffice, kalian bisa menggunakan Microsoft Access juga. Nah, salah satu mahasiswa saya yang bernama Zanuba telah memberikan video tutorial mengenai cara penggunaan Microsoft Access untuk membangun database di desktop. Di sini dia akan memberikan contoh-contoh tabel-tabelnya mulai dari tabel master sampai tabel transaksi, kemudian bagaimana membuat query, merelasikan antar tabel, dan juga membuat form sampai di pembuatan reportnya. Untuk video lebih lengkapnya bisa disimak pada tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuba Safadilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang sudah saya buat di minggu lalu. Di sini saya menggunakan Microsoft Access untuk membuat database. Yang pertama, saya membuat tabel master dan juga tabel transaksi. Tabel master terdiri dari tabel dosen, tabel kelas, juga tabel matkul. Tabel transaksi terdiri dari tabel jadwal. Untuk tabel dosen memiliki atribut ID dosen, NID, nama, matkul yang diampu. Tabel kelas terdiri dari ID kelas, kode kelas, nama kelas. Tabel matkul terdiri dari ID matkul, kode matkul, juga mata kuliah. Untuk tabel transaksinya terdiri dari beberapa foreign key dan juga atributnya. Yang pertama foreign key-nya ada ID matkul, ID dosen, ID kelas, atributnya nama dosen, kelas, mata kuliah, dan hari. Lalu saya akan menunjukkan relationship antara tabel master dan juga tabel transaksi, yaitu seperti ini tampilannya. Yang pertama ada tabel master, yaitu tabel kelas, yang memiliki primary key, ID kelas yang terhubung pada tabel transaksi jadwal, terhubung pada foreign key bagian ID kelas, begitu juga pada tabel ID dosen, terhubung pada ID dosen, matkul, terhubung pada ID matkul. Lalu yang ketiga, saya akan menunjukkan query yang sudah saya buat. Di sini saya membuat query yang pertama tentang dosen dan bidang yang diampunya. Pada query ini saya memerlukan dua tabel, yaitu tabel dosen dan juga tabel matkul. Yang saya tampilkan adalah NID, nama, dan juga mata kuliah. Apabila di run, seperti contoh, Bu Ratna Widyastuti dengan NID 5, mata kuliah yang diampunya adalah penulisan ilmiah. Query yang kedua yang saya buat adalah jadwal kelas. Jadwal kelas di sini menunjukkan bahwa kita bisa melihat jadwal kelas tanpa mengetahui siapa dosen pengajarnya, siapa dosen pengampunya. Untuk query ini saya membutuhkan dua tabel, yaitu tabel kelas dan juga tabel transaksi jadwal. Yang saya tampilkan ada tabel nama kelas, hari, juga mata kuliah. Apabila di run akan seperti ini. Sebagai contoh, kelas A pada hari Senin memiliki mata kuliah kewarganegaraan. Lalu pada query ketiga ada tabel seperti ini. Saya membuat jadwal mata kuliah yang artinya di sini semua jadwal akan terlihat dan siapa dosen pengampunya akan terlihat untuk semua kelas. Pada query ini saya membutuhkan semua tabel, yaitu tabel dosen, tabel kelas, tabel matkul, dan tabel transaksi jadwal. Yang saya tampilkan ada nama dosen,
hari, kelas, dan juga mata kuliah. Apabila diranakan seperti ini, sebagai contoh, Pak Zaini mengajar kelas A pada hari Senin dan mengampu mata kuliah kewarganegaraan. Lalu saya akan membuat form dari database yang sudah saya buat. Saya membuat form dari tabel transaksi, tabel jadwal. Saya akan memasukkan semua filenya. Saya memilih kolom untuk tampilannya. Saya modify untuk modifikasi. Yang pertama saya akan modifikasi bagian header. Di sini jadwal akan saya ganti menjadi form jadwal mata kuliah. Kita bisa menempatkan sesuai kebutuhan kita. Saya tempatkan di tengah seperti ini. Kita juga bisa mengatur lebarnya header. Saya akan menambahkan image logo Polynema. Kita juga bisa memformat bagian fontnya. Saya akan mengubahnya menjadi warna putih dan bold, karena saya akan mengubah color bagian headernya menjadi warna biru. Lalu saya akan memodifikasi bagian ID mata kuliah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa rapikan. Seperti ini. Kita bisa memindahkan dengan cara mengeblok seperti tadi. Seperti ini, dan juga yang terakhir hari. Lalu kita bisa mengubah fontnya juga. Saya akan mengubahnya menjadi warna hitam. Semua saya ubah menjadi warna hitam dan bold. Saya mengubah filenya menjadi warna biru seperti ini. Dan kita juga dapat menambahkan button record kita bisa menambahkan button apabila kita ingin menambahkan new record. Kita bisa memilih record operation lalu add new record seperti ini. Bisa memilih gambar atau teks. Saya akan memilih teks. Add record seperti ini. Atau kita juga bisa close form. Delete record.
Kalau ingin mendelete, atau save apabila sudah selesai untuk menyimpan data-datanya. Kita bisa sesuaikan. Sesuaikan seperti ini. Untuk melihat tampilan akhirnya kita bisa memilih form view seperti ini. Di sini sudah terlihat beberapa data dari data yang sudah kita masukkan di database sebelumnya. Seperti ini. Apabila kita ingin menambahkan data baru, kita memilih add record. Seperti ini akan kosong semuanya. Kelas E mata kuliah basis data pada hari Kamis. Lalu kita save seperti ini dan dilihat dari jadwal tabel transaksi akan keluar seperti ini. Ada penambahan di sini 31, ID 31, ID-nya 2 dan seterusnya seperti ini. Apabila kita ingin mendelete, delete record, seperti ini akan hilang. Akan delete. Ini. Lalu yang terakhir saya akan membuat report. Kita harus memilih kita bisa memilih report wizard. Saya memilih tabel jadwal sebagai tabel transaksi. Seperti ini. Pilih portrait. Report jadwal mata kuliah seperti ini. Untuk melihat tampilannya bisa dipilih report view seperti ini. Kita bisa mengubahnya spasinya tidak terlalu jauh juga bisa. Akan tampil seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari cuplikan tadi tentunya tidak jauh berbeda antara penggunaan OpenOffice dan juga Microsoft Access. Untuk penggunaannya disesuaikan saja mana yang lebih enak atau lebih nyaman digunakan oleh user atau penggunanya. Tetapi yang jelas harapan saya dari beberapa contoh demo database yang saya berikan, teman-teman yang menonton di channel ini bisa lebih paham mengenai basis data mulai dari dasarnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Sampai jumpa di video berikutnya.